Permohonan maaf dan permintaan keringanan hukuman yang dilontarkan oleh Doni Salmanan kepada penegak hukum di depan awak media akan sulit untuk dikabulkan. Pasalnya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Crazy Rich asal Bandung ini telah merugikan banyak korban. Polisi dan PPATK juga terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Doni Salmanan. Bersama saya pemirsa Rizka Indah, Anda menyaksikan MNC News Prime. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Doni Salmanan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia usai terseret kasus penipuan investasi. Selain itu, Doni juga berharap agar ia bisa diberi hukuman yang ringan. Terkait kasus yang menjeratnya, Doni mengingatkan agar masyarakat Indonesia lebih berhati-hati dengan trading ataupun investasi ilegal. Influencer Doni Salmanan ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam dugaan penipuan investasi opsi biner melalui aplikasi Quotex. Dari Doni, polisi menyita sebanyak 97 barang bukti senilai 64 miliar rupiah. Bila terbukti bersalah, Doni terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat. Ya, selain memeriksa tersangka Doni Salmanan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri Selasa kemarin juga memeriksa istri Doni Salmanan, Dinan Nur Fajrina. Dinan Nur Fajrina akhirnya memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat suaminya. Sebelumnya, Dinan berhalangan hadir saat dijadwalkan untuk pemeriksaan Senin 14 Maret karena alasan sakit. Dinan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait aliran dana yang diterima oleh suaminya selaku afiliator platform trading ilegal binary option Quotex. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka karena diduga terafiliasi langsung dengan aplikasi trading ilegal binary option Quotex dan menerima keuntungan dari setiap kekalahan member. Pemirsa, Barreskrim Polri menyita rumah dan sejumlah kendaraan mewah milik influencer Doni Salmanan di Padalarang, Bandung Barat. Penyitaan aset usai Doni ditetapkan sebagai tersangka penipuan berkedok trading. Barreskrim Polri membawa mobil mewah dan sejumlah motor sport mewah dari rumah Doni Salmanan, tersangka penipuan berkedok trading platform Quotex. Mobil dan sejumlah motor mewah disita dari rumah Doni di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu petang. Seluruhnya diangkut menggunakan 3 kendaraan truk towing. Selain kendaraan mewah, polisi juga menyita rumah milik Doni Salmanan. Garis polisi dipasang di sekitar rumah untuk proses penyelidikan. Penyitaan mobil, motor mewah, dan rumah Doni Salmanan sebagai bagian dari pelacakan aset. Sebelumnya, Doni ditetapkan sebagai tersangka penipuan dan juga tindak pidana pencucian uang. Polisi menjerat influencer Doni Salmanan dengan pasal berlapis, ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Seluruh aset akan disita dan Doni Salmanan pun juga akan disita. Ya, pemirsa, aliran dana yang kini menjadi fokus polisi dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option dengan tersangka Doni Salmanan. Sejumlah pihak disebut menerima aliran harta, mulai dari sumbangan berupa uang hingga paket sembako. Pasca penetapan tersangka terhadap Doni Salmanan dalam kasus dugaan penipuan aplikasi binary option, sejumlah aset milik Doni disita. Penelusuran aset-aset Doni pun berujung pada aliran dana, santunan hingga bantuan kepada sejumlah pihak. Salah satunya adalah bantuan berupa 1 truk sembako yang diterima Pemkab Bandung Barat. PLT Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan menyatakan siap dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Dulu Bandung Barat kami mendapatkan bantuan dari provinsi. Jadi bantuan itu dari provinsi yang mana
bantuan itu berasal dari saudara Doni Salmanan. Kalaupun nanti ada hal-hal yang harus diminta keterangan, kita sebagai warga negara yang baik kita siap memberikan keterangan. Bantuannya apa waktu itu, Pak? Berupa paket sembako. Bantuan berupa 600 paket sembako diterima pada Agustus 2021 lalu. Bantuan kemudian disalurkan kepada warga, terutama buruh yang terdampak pandemi. Musisi dan YouTuber Reza Arab juga terseret dalam daftar nama penerima aliran dana dari Doni Salmanan. Reza pernah disawer 1 miliar rupiah pada Juli 2021 lalu saat melakukan kegiatan live streaming. Reza sempat meminta Doni menyetop saweran, namun Doni mengaku ikhlas menyumbang. Saya ini nge-give benar-benar ikhlas gitu dari hati saya, nggak ada niat apa-apa atau gimana gitu ya bro ya, ini benar-benar ikhlas. Dan saya suka melihat dari ekspresi kamu ketika tadi ya, sangat menghibur kita semuanya, jadi luar biasa sih. Menghibur apanya? Gue nggak ngapa-ngapain. Sumbangan dari Doni Salmanan kepada pasangan pesinetron dan penyanyi Rizky Bilar dan Lesti Kejora pun kembali menjadi sorotan. Saat menikah pada Agustus 2021 lalu, Rizky dan Lesti menerima amplop sumbangan dari Doni Salmanan. Keduanya pun sangat terkejut karena amplop berisi uang dolar dalam jumlah besar. Ya, bukan. Tahu, dengar dulu. Dari pas dia salaman. Rizky pun enggan berkomentar terkait namanya yang terseret dalam kasus Doni Salmanan. Mabes Polri mengimbau kepada siapapun yang menerima aliran dana dari Doni Salmanan untuk segera melapor ke penyidik. Polisi dan PPATK terus menelusuri aset Doni untuk disita sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang. Tim iNews melaporkan. PPATK telah membekukan 120 rekening dengan jumlah transaksi hampir 350 miliar rupiah yang terkait dengan transaksi investasi ilegal. Info terakhir, jumlah transaksi investasi ilegal ini mencapai 8,2 triliun rupiah, termasuk aktivitas pembelian barang mewah. PPATK dan Bareskrim Polri terus mendalami dugaan keterlibatan para pihak tersebut dalam upaya pencucian uang. PPATK juga telah mendalami transaksi ke luar negeri ataupun sebaliknya dalam kasus investasi ilegal. Transaksi ini diantaranya mengalir ke Singapura, Australia, Amerika Serikat, dan Cina. Sementara khusus terkait Binomo, PPATK telah bekerja sama dengan 5 Financial Intelligence Unit di 5 negara, termasuk di Karibia dan British Virgin Island, di mana diduga dana hasil tindak pidana disembunyikan di negara-negara tersebut. Dan pemirsa, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terkait dugaan transaksi investasi ilegal sebanyak 12 rekening yang dimiliki oleh 49 pihak di 56 penyedia jasa keuangan dengan total nominal sebesar 353,9 miliar rupiah. Telah bergabung bersama kami Ibu Tuti Wahyuningsih, PLT Deputi Pemberantasan PPATK via sambungan Zoom. Selamat malam Ibu Tuti. Selamat malam Mbak Rizka. Baik, salam sehat untuk Ibu Tuti. Boleh diinformasikan kepada kami sejauh ini bagaimana pengawasan dan juga temuan terbaru dari PPATK terkait dengan kasus ini? Terima kasih kesempatannya. Jadi memang kita memantau ada aliran dana dari masyarakat kepada yang kita duga sebagai pelaku dari investasi ilegal. Dalam hal ini kita sebetulnya sudah lama memantaunya dan kemudian kita melakukan beberapa tindakan tegas sesuai dengan koridor hukum yang ada, yaitu antara lain dengan penghentian. Tadi sudah disebut ada sekitar 123 rekening sejauh ini yang kita sudah henti, dan totalnya itu adalah 356,08 miliar dari 56 PJK. Intinya kasus ini masih terus berkembang, Mbak Rizka, dan kita juga lihat bahwa ini sebetulnya hanya di ujung dari gunung es ya, jadi yang besarnya itu belum terungkap. Baik, kalau sampai dengan saat ini terlihatkah sudah kemana saja sebenarnya aliran dana ini kalau dari pantauan PPATK? Iya, betul sekali. Pastinya di dalam negeri kita bisa melihat ada beberapa aliran dana terkait dengan
pembelian properti dan barang-barang berharga. Di sisi lain juga kita memperoleh informasi dari berbagai Financial Intelligence Unit, PPATK dari banyak negara, juga menyampaikan beberapa informasi terkait dengan aliran dana dari Indonesia dan juga mungkin yang terkait dengan pemilik dari platform-platform yang ada di luar negeri. Ya, baik. Bu Tuti, boleh disampaikan juga kepada pemirsa di sini bahwa memang sebenarnya bahwa setiap transaksi di atas 500 juta ini ada sebuah kewajiban yang memang harus dilaporkan kepada PPATK. Benar begitu, Ibu? Iya, betul. Baik. Jadi kita menyebutnya sebagai pihak pelapor ya. Jadi itu ada dua, yaitu penyedia jasa keuangan, kita biasa sebut PJK. Itu terdiri dari bank dan juga money changer dan juga lain-lain. Itu mereka harus memberikan laporan keuangan yang mencurigakan. Dan di sisi lain pihak pelapor itu juga adalah kita sebut sebagai penyedia barang dan jasa (PBJ), dan mereka itu terikat oleh ketentuan untuk memberikan laporan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya, Pasal 27. Itu transaksi di atas 500 juta itu harus dilaporkan ya kepada PPATK dalam 14 hari kerja setelah transaksi itu berlaku. Jadi kita ini dalam hal ini kesempatan bagi kami untuk juga mensosialisasikan ketentuan ini, dan jika memang diduga ada upaya-upaya lain untuk tidak melaporkan dan lain-lainnya, kita sudah punya perkanya Mbak, itu Perka nomor 14 tahun 2014 yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan teguran. Baik, selain dari teguran, apakah memang jika memang tidak dilaporkan begitu seperti yang terjadi pada tersangka Doni Salmanan ini sendiri, barang-barang mewah yang dimiliki tidak dilaporkan kepada PPATK, apakah memang ada unsur yang dicium sebenarnya oleh PPATK ini kaitannya dengan pencucian uang mungkin? Iya, izin Mbak, yang melapor itu bukan yang membeli ya, tapi yang melapor adalah penyedia barang dan jasa. Jadi mereka yang punya kewajiban untuk melapor. Dan kalau mereka memang tidak melapor, itu pastinya kita sudah melakukan penelusuran, Mbak, dalam arti kita melihat apakah ada alasan-alasan tertentu, dan kita juga sudah menyiapkan beberapa langkah terkait dengan penegakan ketentuan ini, khususnya bagi para penyedia barang dan jasa yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Baik, lalu bagaimana dengan kerjasama yang dilakukan oleh PPATK terkait dengan investasi ini sendiri, Ibu Tuti, kerjasama dengan pihak 5 negara tersebut sudah adakah perkembangan hingga saat ini? Pastinya mungkin sekarang sudah lebih dari 5 ya. Jadi kasus ini penelusuran masih terus berlangsung, dan pastinya kita bersyukur sekali karena kita tidak sendiri, begitu banyak informasi dan juga keterangan-keterangan yang kita peroleh dari mitra kita di luar negeri, dan pastinya akan lebih luas lagi, Mbak. Baik, kalau berdasarkan temuan PPATK, Ibu Tuti, terkait dengan investasi ilegal ini dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang seperti apa? Apakah memang terlihat sangat banyak? Karena tadi di awal Anda sempat mengatakan ini seperti gunung es begitu ya? Iya. Kita coba lihat ini sebetulnya sudah lama ada pergerakan-pergerakan yang memang kita ada 2 ya Mbak. Jadi kita bekerja berdasarkan laporan dari PJK, tapi kita juga melakukan apa yang disebut juga dengan profiling. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang sepertinya tidak sesuai ya dengan profil dari pemilik akun tersebut, rekening tersebut, kita juga dapat melakukan penyelusuran. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari jumlah itu memang misalnya yang kita lihat yang dari beberapa minggu terdekat misalnya, jumlahnya itu dari yang 20 kemudian jadi 100, kemudian sekarang jadi 300 hampir 400, dan itu dalam perkiraan kami ini akan terus semakin meluas, dalam arti jumlahnya bisa cukup masif.
Oke, berarti tidak hanya 2 yang menjadi tersangka saat ini, tapi ada kemungkinan juga pengembangan-pengembangan lain begitu ya Bu Tuti ya? Iya betul. Sejauh ini ada 5 ya yang sudah dipanggil oleh Satgas Waspada Investasi, dan kami juga tidak berhenti di 5 itu saja, Ya. tapi terus melakukan penyelusuran. Baik, Ibu Tuti, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pembelajaran terhadap kasus ini yang mungkin baru saja tertarik kaitannya dengan investasi-investasi serupa? Intinya mungkin saya ingin sampaikan bahwa memang hal-hal yang penting untuk dilihat terkait dengan kita berinvestasi adalah apakah institusi itu legal, dan pastinya juga ada beberapa hal terkait dengan masuk akal atau tidak masuk akal begitu, terkait dengan keuntungan yang diperoleh. Dan mungkin juga kami bisa berpesan untuk selalu juga melihat dan mengikuti berbagai channel dari PPATK, channel media sosial maksudnya, dan sebetulnya ini banyak sekali yang sudah kita lakukan, Mbak. Kami bisa sampaikan bahwa PPATK dalam hal ini akan memasuki 2 dekade, dan itu merupakan cerminan dari 2 dekade berdirinya gerakan atau rejim APU PPT, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Ya. Dan memang ini menjadi momentum yang penting untuk juga menggiatkan semua stakeholder untuk sama-sama kita mencapai apa yang kita harapkan untuk terus memperkuat rejim APU PTPT di Indonesia. Baik, Ibu Tuti Wahyuningsi, PLT Deputi Pemberantasan PPATK. Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas untuk PPATK. Salam sehat untuk Anda, Ibu. Terima kasih. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. MNC News Prime segera kembali.